kitab Nurul Futuhatil Arsyiyah, kitab cahaya futuh Arsy yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Tahir bin Ali Al-Idrus. Faidatun, faedah lagi. Qala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, ini muridnya Al-Habib Abdullah Haddad, murid kesayangan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Idza lam yatayassar lil insanil huduru fi salatihi masalan, jika tidak mudah bagi seorang manusia al-huduru, hadir fi salatihi, dalam salatnya, masalan misalnya, wa ajaza an dzalik, dan dia enggak mampu untuk menghadirkan hatinya dalam salat, fayam bagi, maka solusinya adalah ayastakhdira fi nafsihi, hendaknya dia menghadirkan di dalam dirinya ajazahu, ketidakmampuannya menghadirkan hati, wa kusurahu, dan keteledorannya, an hudurihi, dari kehadiran hati. Kalau dia salat, ya, salat itu kan ada fikihnya, ada tasawufnya. Fikihnya dia harus suci, dia harus bersih dari najis. Kemudian wudhunya, syarat-syarat sholatnya harus dipenuhi. Tetapi ada batinnya, yaitu kehadiran hati, khusyuk dan tadabbur. Itu batinnya, ruhnya, ibaratnya gitu. Ya. Karena jika hanya fikihnya saja, batinnya tidak dipenuhi, nggak diterima sholatnya. Atau dia khusyuknya saja, batinnya, tapi fikihnya tidak ada, juga sama, sia-sia. Harus dua-duanya. Makanya di dalam sholat itu, wa inni wajjahtu wajhiya, kita ini punya wajah dua, wajah zahir dan wajah batin. Dalam sholat yang kita hadapkan bukan wajah zahir, tapi wajah batin. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhi. Wajah yang mana? Bukan wajah ini, bukan. Yang dihadapkan wajah yang mana? Bukan wajah fisik, tapi wajah batin. Jadi manusia itu punya wajah batin yang bisa dilihat oleh ahli wujuh, orang-orang yang memahami wajah batin, ya, dan itulah wajah yang hakikat. Wajah orang yang bermaksiat, wajah orang yang penuh dengan kesesatan, itu terlihat. Seperti banyak kisah, ya, istrinya Habib Umar bin Hafid, ya, Abu Hubabah Nur, ketika beliau melihat di majelis seseorang, wajahnya itu, beliau melihat seorang itu menangis terseduh-seduh. Biasanya nggak pernah gitu. Ketika ditanya sama orang dekatnya, kenapa Hubabah? Hubabah itu panggilan Habib, ya, tapi untuk perempuan yang sudah sepuh. Kenapa Hubabah Anda menangis? Saya melihat wajah orang itu kok gelap, dan saya melihat 3 tahun lagi dia akan meninggal dunia. Kata santrinya yang dekat ini, semua orang bakal mati, kenapa Hubabah menangisi seperti ini? Semua bakal mati, dekat ataupun lambat, dan mungkin ada juga yang kurang dari 3 tahun di majelis ini, ada yang mati duluan, mungkin besok, minggu depan, atau tahun depan. Kenapa ini mau 3 tahun lagi kok ini nangisnya kayak gini? Akhirnya asistennya ini 3 tahun berikutnya lapor ke Hubabah Nur, ya Hubabah,
perempuan yang Anda lihat waktu itu yang katanya 3 tahun akan meninggal dunia, dia murtad dan meninggal dunia. Jadi yang ditangisi ternyata itu bukan meninggalnya, tapi murtadnya. Wajah, melihat wajah mereka ahlul wujuh, ya, wajah yang sesungguhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Wajah dohirnya khusyuk nangis, tapi batinnya malah bermaksiat dalam sholat. Tapi wajah batinnya malah berpaling dari Allah. Urusan dunia, urusan harta, urusan perempuan, permusuhan malah mungkin dalam sholatnya. Atau urusan sepele yang terbawa dalam sholatnya. Makanya termasuk orang yang fikihnya bagus itu dia menyelesaikan sesuatu sebelum dia sholat. Bukan dia sholat kerjaannya belum selesai lalu dia sholat dulu baru kerjaannya, tapi dia kerjakan, selesaikan kerjaannya baru dia sholat. Ini termasuk fikih yang bagus. Tapi dilihat dulu kerjaannya ini, kalau mau menghabiskan waktu ya jangan ditenangkan dulu kerjaannya, jangan sampai wah terus dia sholat. Ini kurang fikihnya, ya. Min husni fikil mar'i, ya, termasuk bagusnya fikih seseorang itu menyelesaikan kerjaannya sehingga sholatnya itu dia bisa khusyuk, begitu. Hudur, kewajiban kita, salah satu kewajiban kita dalam sholat, dalam ilmu tasawufnya itu harus hudur. Secara fikih nggak wajib, tapi secara ilmu tasawuf itu ruhnya sholat, ya, harus seimbang, mentadaburi makna-makna yang kita baca, Fatihah, surat, doa-doa sholat, kemudian menghadirkan hati dia sedang bermunajat kepada Allah, begitu. Itu menghadirkan hati namanya, ya, menghadirkan hati. Sehingga dikatakan, ada hadis Nabi SAW bersabda, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak mendapat pahala sholatnya seseorang kecuali illa ma aqala minha, yang dia ada kesadaran dalam sholatnya, khusyuk, hudur, bukan yang kosong ketika sholat. Wa innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat itu qad yusalli sholata, kadang dia melakukan sholat, fala yuktab, enggak dihitung lahu minha, baginya sudusuha, 1/6-nya, wala usruha, dan 1/10-nya. Artinya yang dihitung itu yang ketika dia hadir dalam sholatnya, ya. Ini sulit sebenarnya bagi orang awam terutama. Ada solusi dari Habib Ali Al-Habsyi, ada solusi dari Habib Ali Al-Idrus. Beliau tentu pasti punya dalil dan hujah. Kalau dia nggak bisa hudur seperti itu, ada solusinya. Apa? Ayastakhdir fi nafsihi ajzahu. Hendaknya dia menghadirkan dalam jiwanya ajzahu, ketidakmampuannya dia untuk hadir di dalam pada hatinya, keteledorannya dia, penting gitu. Ya Allah, saya kok nggak bisa khusyuk, ya Allah. Itu maksudnya. Ya Allah, saya kok nggak bisa hudur hati saya, tadabbur hati saya, kok masih ada kepikiran-kepikiran, lintasan-lintasan dalam sholat. Ya Allah, di situ dia menghadirkan itu. Kalau dia nggak bisa hudur, nggak bisa memahami makna-maknanya, nggak bisa merasakan dekatnya Allah ketika dia sholat, seolah-olah dia menghadap Allah, kan gitu. Kamu kalau misalnya ketemu sama orang yang kamu cintai, pacarmu misalnya, calon misalnya, kalau ngobrol itu kata-katanya kamu perhatikan nggak? Ketika kamu ngobrol itu kamu fokus nggak sama orang yang kamu cintai? Fokus banget. Seolah-olah itu omongan kanan kiri yang lagi ngobrol nggak kedengeran sama kamu. Kalau lagi fokus sama
orang yang dicintai, pacarnya misalnya, kata demi kata itu dinikmati, ngobrolnya ditata baik-baik. Kalau sama orang yang dicintai, ada orang berantem mungkin dia nggak dengar di sampingnya, nggak peduli. Kenapa? Nikmat sama orang yang dia cintai, berdua ngobrol. Itu hudur namanya, itu husuk namanya. Sulit buat kita sholat sama Allah nikmatnya, waduh, sholat sama Allah dialognya sulit. Buat kita ini model orang-orang kayak kita ini ya, model-model muka kayak gini susah mau husuk hudur itu susah. Kepikiran utang, kepikiran ikan asin ketinggalan di pasar belanja ya, kepikiran pasien belum tuntas, kepikiran pasien nggak bayar-bayar penanganan malah gak dikei belas, kepikiran kadang-kadang 5 waktu kepikiran gak dikei amplop, kepikiran istrinya ngomel-ngomel cerewet, kepikiran anaknya sakit, kepikiran. Itu manusiawi semuanya, manusiawi semuanya. Tapi bagi orang yang mau memperhatikan sholatnya, maka urusan-urusan yang kayak gitu tuh diselesaikan dulu, atau seenggaknya ditaruh dulu, diberikan dulu, istirahatkan dulu, baru dia sholat tenang. Setidaknya begitu. Bukan ada masalah dia nggak berusaha menenangkan dulu terus baru sholat. Enggak, kita enggak. Ada masalah ya waktunya sholat terus ke bawah-bawah pikiran. Husuknya orang lihat tuh husuk, padahal dia mikir, stres, ngeluh dah saya. Masalah kanan iki opo iki urusan kak hari, waduh iki muncul meneh, aduh gak beres-beres. Wong sing mikir husuk, yang lihat masya Allah husuknya luar biasa, padahal ngeluh dah saya ya, padahal pusing ya. Nah, itu maka ketika dia nggak mampu hadir, solusinya dia menghadirkan hati. Allah, kenapa saya nggak bisa khusyuk ya Allah, kenapa saya nggak bisa memahami hakikatnya sholat ya Allah, kenapa saya nggak bisa sedih bermunajat kepadamu ya Allah. Gitu. Usahakan begitu. Orang yang dia sholatnya khusyuk ya, sering berusaha khusyuk, dia nggak mau cari perhatian sama orang. Tapi kalau orang yang nggak pernah sholatnya khusyuk, mesti dia akan selalu cari perhatian sama manusia, karena dia nggak pernah cari perhatian sama Allah. Lebih sering dia cari perhatian sama manusia. Sulit dia nanti kalau ada masalah, dibully orang, baper, dihina orang, baper, karena dia nggak pernah khusyuk sholatnya. Kalau dia pernah khusyuk sholatnya, dia hatinya tertaut sama Allah, hatinya itu hadir bersama Allah, nggak sedikit demi sedikit terkikis rasa terpaut dengan manusia, rasa harapan dengan manusia terkikis begitu. Karena dia sedikit-sedikit curhat sama Allah, sedikit-sedikit curhat sama Allah, begitu ya. Wa annahu law kana qawiyan, seandainya dia ini kuat, la hamalan nafsahu wa kallafahul khudur, dia akan menanggung dirinya dan memaksakan dirinya hadir hatinya. Kalau dia orang kuat, mukmin yang kuat, dia akan paksa hadir. Tapi karena dia nggak kuat, berarti artinya kita lemah. Kalau dia nggak bisa hadir, kita dikatakan lemah. Tapi kalau kita bisa hadir hatinya, ya, ini luar biasa. Ini namanya mujahadah yang luar biasa. Belajar hadir hati dalam sholat ini mujahadah yang paling besar.
Ketika kita berhasil bermujahadah menghadirkan hati dalam sholat 5 menit aja, 5 menit, 1 menit aja udah hilang kok kesadaran, kemana-mana pikiran. 5 menit aja, wah ini udah top, markotop ini. 5 menit dia sholat hadir bersama Allah, makna-maknanya Masya Allah, enggak kepikiran. Dia banyak masalah tapi hilang ketika sholat. Yang dihadapan tuh masalah kepada Allah, hadir, tadabbur makna, Masya Allah. Terus dia berusaha setiap sholatnya begitu. Maka ini mujahadah yang paling besar. Inilah yang terlihat wajah-wajah khusyuk, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Wajahnya itu terlihat bekas sujud kepada Allah, tunduk hatinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu farubama kana dzalikal mashhad, kadang-kadang mashhad seperti ini, cara seperti ini menghadirkan hati, tidak mampu hadir hatinya, menghadirkan jiwanya, merasa tidak mampu untuk khusyuk. Ini adalah masyad anfa' lahu min hudurhi, lebih bermanfaat baginya daripada hadirnya hatinya dia. Bal dzalika ainul khudur ma Allah azza wajalla. Akan tetapi bahkan itu hakikatnya hadir bersama Allah. Kata Habib Ali Al-Idrus, itulah hakikatnya hadir bersama Allah. Dia merasa dirinya ini teledor, enggak mampu. Dia merasa belum sebegitu maksimal dalam melaksanakan sholat-sholatnya. Inilah hakikatnya hadir bersama Allah, dan itu lebih bermanfaat buat dia. Itu lebih bermanfaat buat dia. Artinya begini, ketika sholat dia merasa dirinya itu penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan sholat, ini namanya inkisarul qalb, pecahnya hati untuk Allah. Kalau orang udah pecah hati kepada Allah kan dekat bersama Allah. Kata Nabi SAW, ana inda munqasatul qalb min ajli, dalam hadis qudsi, aku dekat kepada hambaku yang hatinya pecah untukku. Dia merasa banyak dosa sama Allah, dia merasa kurang ibadah, dia malah diberikan banyak nikmat Allah tapi malah tidak banyak bersyukur. Dia merasa seperti itu setiap ibadahnya. Maka ini adalah hamba-hamba Allah yang dekat. Bukan pecah hatinya karena ada masalah duniawi, ada masalah harta, ada masalah perempuan. Bukan masalah duniawi, tapi masalah akhirat dia pecah hatinya. Itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan cuma sholat saja, tapi juga ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, ketika kita bermunajat di tengah malam, ini usahakan hadir semacam ini ada. Ya,